wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita Hari ini hari Rabu ya, tanggal 4 ya sekarang ya. Iya, Pak. Tanggal 4 November kita bisa ketemu kembali. Sebelum memulai materi, kita berdoa dulu. Mas Fahri bisa di share screen? Mas Fahri? Oke ya. Ini langsung dimainkan. Sudah, Mas? Mohon bersabar. Oke. Ayo ila hadirin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila warga SDN Kandang Sapi 2, paling khusus kelas 4A dan keluarganya, semoga sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lahibadana Rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina Allah ya Rabbana anta bagasudu lidaka matalubuna jarawa Rahman ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Ghaffar ya Mulik ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Fatah ya Aziz ya Ghabir ya Basir ya Ghafid ya Rafi ya Mu'id ya Mudil ya Basir ya Hakim ya Adam ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali
Ya mubdi apa Mas? Ya muid terus ya Ya Muji, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wasid, ya Ahad ya Samad Ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqtasim, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Wali, ya Mutali, ya Batawab, Mustaqim, ya Abu, ya Rauf, ya Malikal Mulk, ya Jal Jalali wal Ikram, ya Mujid, ya Jamil, ya Wali, ya Mu'min, ya Mani, ya Dar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, Azza Jalla Zikruh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Asma'ikal husna, ighfir lana dhunubana, wali walidayna wa dhurriyyatina, wa'afir an sayyiatina, wajbur ala uyuna, warfa' darajatina, zidna ilman nafi'an, warizqan wasi'an, halalan thayyiban, amalan sholihan, wanan qulubana wa yassir umurana, sawik ajsadana, da'ina ayatina, ilal khairi gharikana, syarri bairana, al-ghurba rojauna, akhiran munana, al-maqasidana, waqti awalana, walhamdulillahina, alladhi hadana, salli wa sallim ala Khalilur Rahmah wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dulu ya. Ayo wis lu. Amit ya wis, amit. Apa yang mau mancing? Halo Mas, sudah dimatikan Mas. Halo Mas. Udah. Sudah dimatikan ya. Di mobil. Gimana tugasnya kemarin? Gampang kok sulit? Terlalu gampang ya. Berapa jam ini, Pak? 1 jam aja. 1 jam. Kalau 2 jam hari apa, Pak? Yang 2 jam itu hari Selasa sama Kamis.
Ya, kalau hari Sabtu kayaknya libur ya Pak Panji. Sabtu apa? Pak Panji Sabtu itu ada ini, ada rapat di SDN Kebonsari. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ke belakang Pak. Oke. Sudah dibuka pulpenanya, anak? Tadi Pak Panji login sama ini biar bisa share screen. Kemarin halaman 9 Pak. Iya, kemarin halaman 9. Ini hari ini kayak agak loncat. Hari ini agak loncat. Lontong copet. Nomornya kok gak ada. Udah berapa Mas yang masuk Mas? 14. Oke. Iya sudah cukup. Ayo masuk sekarang 16. Oh ini 16. matikan dulu. SD bari blue sky. Kan jadi ngelek aku. Siapa yang ngelek? Nah, gini ngelek. Sudah ganti layar nggak di situ? Lah. Ya layarnya Pak Panji ya. Lah, kok hilang? Baru pagi Pekerjaan. Oke, kemarin kan pekerjaan ya. Kemarin halaman mana ya kemarin sebentar. Halaman 9 Pak. Ya kemarin itu halaman. Talalalal. Kok hitam? Kok ngebak. Halaman 10. Oke. Enak begini Pak Panji Tawari. Enak begini apa begini? Enak yang pertama, enak yang kedua? Huruf. Kedua ya. Hati Kemarin kan kita udah bahas ini ya. Bahas ini. Baik. Kok kecil layarnya? Oke. Buka halaman 10 ya. Sudah? Sudah halaman 10? Apa? Baik. Oke, semuanya melihat ke layar. Kamu di situ sudah ada nggak berubah nggak layarnya? Sudah semua ya? Oke. Sekarang kita materinya bahasa Indonesia KD 3.5. KD, wih tinggi KD-nya bar. 3.5. Tolong nggak usah bersenandung dulu ya, Mas. banget beras merah Pak, enak. Lalu jangan bersenandung dulu ya, biar nggak ganggu yang lain ya. Makin enak. Oke. Biru sebentar. Oke. Coba Mas, saya minta Mas Andika dibaca ini. Andika, wajah Andika. Oke. Yang saya tandai merah ini. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Terus lanjut. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama atau
atau tokoh pembantu. Oke, stop dulu. Stop dulu ya. Pernah dengar cerita, maksudnya pernah dengar, tahu nggak cerita kancil tahu? Tahu, Pak. Oke, apalagi cerita-cerita yang sering kamu dengarkan? Pak, gitu, Pak. Maling kundang. Ya, maling kundang. Tokoh utamanya, oke, tokoh itu ada dua, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Tokoh utama ada tokoh utama. Oke, lanjut Mas, lanjut. Tokoh utama selalu hadir dalam peristiwa dan menjadi Dalam setiap peristiwa. dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu teman cerita. Tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Oke. Oke, jadi gini ya. Jadi dalam setiap cerita itu selalu ada tokoh utama ya. Kalau dalam bahasa Jawa tokoh utama itu apa, Lek? Ya, Rek. Apa? Lakone. Kayak Pak Panji ini kan lakone. Nah, jadi tokoh utama itu kalau diibaratkan itu lakone. Kalau di lakone apa ya, lakone itu sing paling sering muncul ya. Kalau dalam film apa ini, tahu nggak yang ini? Ayo Pak Panji mementilkan suara ya. Tahu nggak ini film apa? Ini film apa? Ini semuanya apa kabar? Doraemon. Suara siapa itu? Bukan. Bang Jarwo. Itu Jarwo. Itu Jarwo. Sudah makan belum? Iya, Adit. Gitu ya. Nah, Adit, itu kan filmnya apa judulnya? Adit Sopo Jarwo. Nah, temannya Jarwo siapa? Ya, temannya Sopo siapa? Temannya Jarwo siapa? Ya, Sopo, Rek. Temannya Jarwo itu siapa? Bang Sopo. Kok balik tanya? Ya, temannya Jarwo itu Sopo. Jadi dalam film, dalam cerita Adit Sopo Jarwo, tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya Adit, Sopo, dan Jarwo. Kalau tokoh pembantunya siapa saja? Kalau apa? Ayo, di film itu pemeran pembantunya siapa? Andi Pak Sopo. Ayahnya Adit. Ya, terus apa lagi? Dek Lime ya. Bacang sama siapa itu? Apa ya? Aku lupa soalnya. Mbak Sik loh, Pak. Ya. Dek Lime itu ya. Oke. Dek Lime. Oke. Sekarang gini. Pak Panji minta siapa yang Pak Panji tawarkan? Siapa yang membaca ini? Iya, aku ya. Fahri ya. Ayo, Fahri. Dulu kok yang Rin lagi. Iku pahlawan itu, Pak. Sebentar. Ini Pak Panji kepencet, Rek. Sebentar. Iku halaman itu, Pak. Sebentar. Aku tadi kepencet. Sorry ya, kepencet. Oke. Pak Panji sebentar. Ini aku ini bingung soalnya. Tolong jangan coret-coret ya. Azara jangan coret-coret Azara. Ya. Oke. Baik, Mas. Saya, Pak, baca. Fahri, silakan dibaca dulu Mas Fahri.
Lalang, Pak ya. Yo. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ketutupan. Ah, iya, iya. Merahnya, Pak. Ketutupan, Pak. Apanya? Merahnya gitu, Pak. Ada merah lah. Iya. Loh, Ada merah lah. ada. Oh. Oke, lanjut. Iya pun. Bukan kamu bisa buka di bukumu, Bu Pena. Sama aja. Ia pun bertanya kepada Loreng, si harimau. Di mana pohon tempat tinggalku? Loreng menjawab dengan sedih. Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini. Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Selesai. Oke, Lalang sangat sedih. Coba aku ingin Az-Zahra membaca. Yuk, Az-Zahra. Ayo, Saya minta 3 orang membaca. Zara. Az-Zahra. Mampus. Az-Zahra nggak ada ya? Ada, Pak. Ada, Ya, Pak. oke. Silakan Az-Zahra dinyalakan mic-nya. Dibaca Lalang. Habis itu saya, Pak. Oh, iya, iya. Teteo. Itu adalah Ayo Az-Zahra. Ayo silakan dibaca Lalang Az-Zahra. adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari Lalang baru saja menempuh perjalanan Gini. ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena mana pohon yang tumbang. Terus? Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ini yang Az-Zahra Pak Andika yang baca. Ayo Ada Az-Zahra lanjut. Zahra, Pak. Az-Zahra nggak ada ya? Kok hilang ya? Ada Azara Dwi Ramadhani nih, Pak. Ada. Ayo Az-Zahra. Belum selesai. Nyandet, Pak. Oh, nyandet. Andika sekarang lewat. Oke, Ayo, sekarang. foto suaranya. Coba enggak ya? Ayo coba sekarang ganti nih, ganti Fatimatuz Zahra. Pak Panji pingin dengar suaranya Fatimatuz Zahra. Ayo. Fatimatuz Zahra. Saya, Pak. Hah? Mana? Aduh. Oke, kayaknya ini ya gangguan sinyal. Ayo, Pak, baca, Pak. Maya coba Maya. Ya, otomatis bisa. Maya. Ya. Lalang adalah. Ayo Mai. Sinyalmu kayaknya kurang ini ya, agak nge-lag gambarnya. Saya, Pak, baca, Pak. Pak, saya baca, Pak. Halo Maya. Maya sinyalnya merah ya. Maya sinyalnya merah. Biasanya, iya, Maya sinyalnya merah. Terus ini Fahri yang sinyalnya putih siapa ya Fahri? Pak Dwi coba Sekar. Arum Sekar. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada Loreng si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan.
Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini. Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Oke, bagus, terima kasih. Ini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah muridnya Pak Panji ini sudah rata-rata nggak ada ya. Kan Pak Panji minta baca itu, Pak Panji ingin tahu. Kalau muridnya Pak Panji yang dulu-dulu itu ya, kalau baca seperti ini. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di hutan. Suatu ada nggak yang kayak gitu? Masih ada kayak gitu? Nggak ada kan ya? Apa ya? Nah, dulu masih banyak yang seperti itu. Jadi kalau membaca ini sudah Tolong bagus-bagus. seekor Jadi membaca bersama kan begitu ya? yang tinggal di sebuah hutan. Nah, pohon tempat tinggalku. Padahal itu tanda tanya. Nah, kalau tanda tanya coba ke paragraf kedua itu kan ada lalang bergegas mencari pohon. Itu yang bapak kan kepada loreng si harimau. Di mana pohon tempat tinggalku? Nah, kan kalau tanda tanya itu ada nada, ada tandanya. Oke. Ini Pak Panji, sebentar ya sebelum melanjut Pak Panji mau share screen dulu. Nah, gini. Oke. Pak Panji mau share screen warna putih. Kok keliru lagi aku. Aduh. Bentar ya. Papan share whiteboard. Nah ini. Oke. Misalkan Mas, ayo semuanya. Semua. Pak Panji mau nulis ini nih. Pak Panji mau nulis ini. Sorry ya, tulisannya jelek. Ini soalnya di layar, nggak enak. Nggak pakai pulpen. Apa ini? Bakso. Bentar, tak hapus. Nah, kalau gini enak. Oke. Ya. Aduh, kok gini, Rek? Kalau dibaca apa? Kalau dibaca? Bakso. Dibaca kalau seperti bakso. Ini. Nah. Kalau seperti ini. Ayo dibaca. Bakso. Ya, Pak? Bakso. Nah, kalau ada seperti ini bakso. Kalau seperti ini ya. Bakso. Nah, berarti ini dibuat apa? Dibuat apa? Apa tadi? Memanggil bakso. Ya, kalau ada bapak-bapak abang penjual bakso. Bakso. Gitu. Misalkan Pak Panji tanya. Nah, aku tanya seperti ini. Bakso. Ayo. Adanya bagaimana ini? Ya, Pak. Bakso, kan gini ya? Bakso. Gitu ya? Bakso. Nah, berarti untuk apa Kak gini? Bakso. Hanya. Biasanya kalau ada nama makanan, ada bilang bakso, berarti orangnya ngapain ke kamu? Tanya apa? Tentang bakso kira-kira. Aku mau bilang ke ini. Pak, apa? Akbar. Bakso. Pak Panji ngapain ke Akbar barusan?
Hah? Nawarin bakso. Betul. Jadi menawarkan bakso. Pak Panji menawarin bakso. Bakso? Bakso? Oh iya Pak, nah gitu ya. Iya Pak. Kopi. Gak ada uangnya Pak. Nah, kalau kita ke abang tukang bakso, kita pakai tanda Tanya. ke tukang bakso, ke abang penjual tukang bakso. Bang, bakso bang. Tanda seru. Kita kan manggil, misalkan ada tukang bakso. Ini ya, si. Ada tukang bakso. Ada tukang bakso. Mari sini, aku mau beli. Aduh. Bentar, saya matikan dulu. Oke, sekarang perhatikan layar ya, perhatikan layar. Apa yang banjir? Halo. Oke, perhatikan layar ya, Misalnya gini, Pak Panji sama siapa? Andika misalkan. Pak Panji nawani Andika pakai kata apa? Pakai kata tanya. Nadanya bagaimana nadanya? Bakso. Terus Andika ngomong apa? Bakso. Ya. Terus aku ke tukang bakso. Bakso kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini dalam membaca sebuah teks cerita, kita itu harus harus intonasinya sesuai. Kalau di situ tanda tanya kita tanda tanya, kalau di situ titik kita titik berhenti, kalau koma kita koma. Oke, kita kembali ke layar ya. Aku ngelek Pak. Yang ngelek bisa dimatikan videonya. Ya. Bisa ya, tapi diusahakan cari tempat yang bagus. Tetap aja ngelek. Ya. Wifi-nya emang. Ya. Kemarin bayar. Ah! Wifi-nya kemarin bayar lah. Get. Anu Mas, kalau wifi itu bayarnya setiap tanggal 20. Videonya juga ngelek. Enggak Mas. Anu Mas, halo, Pari. Memang Speedy lagi trouble. Oke. Lanjut ya. Ini Pak Panji mau apa? Pak Panji mau ini membaca ya. Dengarkan dulu. Oke. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada si loreng, si harimau, di mana pohon tempat tinggalku? Loreng menjawab dengan sedih. Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini. Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Siapa yang mau membacakan seperti itu dengan nada yang seperti Pak Panji contohkan barusan? Ayo. Siapa Mas Anu? Mas Lendra ada nggak di situ Mas? Lendra ada nggak? Abdul Hamid, coba Abdul Hamid. Oke. Silakan dibaca Abdul Hamid. Kamu tadi nggak lihat? Kamu nggak lihat tadi?
Ayo, Abdul Hamid tadi kemana? Ayo. Yang ini, kamu lihat layar. Layar itu ada atau kamu lihat buku itu halaman 12? Bapak Panji minta membacanya seperti nada yang Bapak Panji contohkan. Cuman kena on. Oke, dah. Kita lanjut ya, begini. Kita lanjut ke sini. Oke, lihat di layar ya. Ayo, kamu tarik sebelah kiri, Mas. Jadi sebelah kiri. Jadi digeser. Gesernya ke kanan. Ya, sampai nemu ada layar di situ. Oke. Jadi pada cerita tersebut, Lalang ada tokoh utamanya ya. Tokoh pembantunya adalah si Loreng. Oke. Ayo kita ini ke apa? Ayam baik hati. Peternak ayam coba. Andika dibaca Andika. Peternak ayam baik hati. Pak Nadi memiliki peternak yang cukup besar. Peternak ayam Pak Nadi terletak jauh dari perkampungan penduduk. Ayam yang dipelihara Pak Nadi termasuk ayam pelur. Pak Nadi memiliki banyak pegawai yang membantu dalam memelihara peternak. Ada pegawai yang bernama Pak Teguh. Ia bertugas memberi makan ayam. Ada juga pegawai yang beternak Pak Arga. Ia bertugas membersihkan kandang ayam. Pak Teguh dan Pak Arga termasuk pegawai yang rajin. Pak Nadi selalu ramah menyapa pegawainya. Pak Nardi juga selalu menolong pegawainya yang kesusahan. Misalnya, Pak Nardi pernah membantu Pak Teguh ketika ia harus membayar sekolah anaknya. Pak Arga juga pernah membantu oleh Pak Nardi ketika anaknya sakit dan masuk rumah sakit. Terus? Sudah, Pak. Oke, sorry aku kepencet tadi. Oke, di situ nah ini. Jadi siapa tokoh utamanya? Pak Nardi. Tokoh utamanya Pak Nardi. Ya, oke. Tokoh utama di situ adalah Pak Nardi. Tokoh apa? Tokoh pembantunya? Dan Pak Arga. Oke. Kalau Pak Panji tanya, itu kan masih nama tokoh ya. Tapi sekalian aja aku tanya nanti karena ada tugas. Tugasnya adalah kamu mendengarkan cerita. Pak Panji sudah menyiapkan cerita. Nanti saya share di WA ya ceritanya ya. Oke. Aku tanya, bagaimana sifatnya Pak Nardi? Baik hati. Baik hati, Pak. Baik hati. Kenapa kamu bilang Pak Nardi itu baik hati? Apa alasanmu? Karena Kamu bilang pegawainya. Contohnya? Membiayai anak sekolah anaknya di sekolah Arga. Ya, Pak Arga ya. Pak. Kalau apa namanya? Ini apa namanya? Pak
Pak siapa nih? Pak Teguh dan Pak Arga ini Pegawainya Pak Nardi. sifatnya bagaimana? Baik. Baik. Baik dan apa? Dan Rajin. Baik dan rajin ya. Jadi itu sifat-sifat Pak itu ya. Ada sifat-sifat ya. Sebentar. Oke. kayu ini kebantai. Baik, sekarang Pak Panji mau geser. Apa? Ke IPA, Pak. Ya langsung ke IPA. Jadi sebenarnya gini. Jadi sebenarnya kalau setiap hari itu ada beberapa mata pelajaran cuma nanti tugasnya adalah mencari mencari nama tokoh utama dan sifatnya. Ya, jadi gini, perhatikan ya. Tugasnya nanti adalah kalau Pak Panji berikan sebuah cerita dalam bentuk suara, ya. Dalam bentuk suara. Ya. Nanti file MP3 ya saya share di WA orang tua. Atau kalau kamu ingin dapat langsung dari Pak Panji, kamu bisa japri Pak Panji, tak share ulang ke kamu. Nanti kamu mencari siapa tokoh utamanya siapa, sifatnya apa, tokoh pembantunya siapa saja, Itu aja, Pak. sifat-sifatnya apa. Apa? Itu aja. Ya itu aja nanti. Contoh aja. Misalkan begini, kayak tadi itu Pak siapa? Pak Nardi. Pak Nardi ya. Ini kan cerita dalam apa namanya? Dalam bentuk tulisan. Ya, Pak. Kalau hari ini kan tugasnya kalau misalkan Pak siapa tokoh utamanya? Pak Nardi. Sekaligus kamu menyebutkan apa? Sebutkan bagaimana sifat-sifat Pak Nardi beserta alasannya, gitu ya. Ngerti nggak ya? Begini contohnya, Pak Nardi sangat baik hati karena apa? Karena mempunyai pegawai yang karena suka menolong pegawainya yang sedang mengalami kesusahan. Ya, itu contoh. Jadi gini, Pak Nardi. Kalau Pak siapa? Itu tokoh utama. Tokoh pembantunya adalah Pak Teguh dan Pak Arga. Pak Teguh sifatnya baik hati. Pak Arga juga baik dan rajin. Misalkan seperti itu ya. Oke. Itu tugasnya nanti. Pak Teguh, Pak Arga. Wes, sekarang Pak Panji mau ke ini. Ini kan sudah mau buyar ya. Kelasnya udah buyar. Kita bahas sebentar. Masuk IPA. Oke. Nanti tugasnya saya share di WA, kan masih dipakai Zoom HP-nya ini ya. Oke. Kita lanjut ke ini ya. Pak Panji yang baca biar cepat karena waktunya 10 menit 15 menit. Oke, sumber daya alam harus kita jaga keseimbangannya dan kelestariannya ya. Kenapa harus kita jaga? Seperti apa kemarin? Karena tidak mencemar. Agar tidak apa? Agar tidak terjadi kerusakan. Ya. Manusia sekarang sudah sangat sering merusak lingkungan ya. Membangun jalan tol itu merusak lingkungan apa enggak ya? Merusak. Tapi manusia juga butuh. Menjadi dilema kan? Tapi kenapa kok bisa rusak? Karena untuk tanah itu kan juga butuh apa? Ikan pasir dan sebagainya ya. 50. Oke, sama seperti ini.
PLN, tahu PLN nggak kamu listrik di rumah? Tahu, Pak. Tahu. Ya, itu pembangkit tenaga apa rata-rata sekarang? Pembangkit tenaga uap. Bahan bakarnya Bahan bakarnya batu bara. Batu bara. Nah, batu bara merusak lingkungan kan? Iya, Pak. Tapi manusia Butuh. tuh oleh karenanya yang dilakukan manusia adalah kita mengurangi dampak kerusakannya. Aku ngomongin Pak Panji itu sampai apa tuh? Ada yang ngomong barusan. Ada apa? Pak Panji sampai apa? Oke, lanjut ya. Ini sekarang sungai ya. Bisa ke layar ya semua ya. Bisa ke layar. Aku nangis, Rek. Adik Ya nggak apa-apa. Aham bisa dimatikan aja mic-nya ya. Biar Aham bisa ya udah dimatikan. Oke, sekarang kita ke ini. Sungai adalah apa? Salah satu bentuk penampakan alam. Ada yang parah. Oke. Sekarang ke ini, limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan sungai menghitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Apakah sering melihat seperti ini? Oke. Limbah deterjen, bekas cuci pakaian, pestisida terbawa aliran air dari sawah. Nah, kedua limbah ini dapat mengakibatkan eutrofikasi ya, ini aku kamu cari ya. Racun untuk menangkap ikan. Pernah nyari orang pakai ikan pakai racun? Enggak. pernah. Biasanya pakai potas. Iya. Potasium. Potasium. Nah, potasium nama kimianya potasium. Mabuk, akhirnya mabuk. Tapi kalau kebanyakan potasiumnya akhirnya apa? Akhirnya apa? Mati. Tapi saat dimakan manusia ikannya juga kamu akan menyerap potasiumnya kan? Potasiumnya nggak bagus. Oke. Pak Panji, ini aku cerita sebentar ya. Pak Panji itu pernah meneliti. Apa, Pak? Pak Panji itu pernah meneliti. Jadi sebenarnya ya, adiknya Pak Panji kan dulu masuk jurusan biologi kan. Itu meneliti sungai-sungai yang ada di kota Pasuruan. Di Pasuruan. Mulai Sungai Nguling, Sungai Lekok, Sungai Rejoso, terus sungai di mana? Di Beji dan sebagainya itu. Ternyata apa? Sungainya sudah sangat tercemar. Kenapa Pak Panji tahu? Karena Pak Panji ikut barengi adik Pak Panji. Ambil air ya, ambil air di sungai itu. Di sungai itu saya barengi, ditaruh di box gitu, nanti ke situ lagi. Terus Pak Panji mengantarkan adiknya Pak Panji ke lab, dibawa ke lab di Malang sana. Lalu diteliti ternyata banyak sekali pencemaran air. Yang diteliti adalah air raksa. Air raksa itu bahasa kimia aku lupa ya. Jadi air raksanya itu sudah tidak wajar dan itu sangat mengganggu ekosistem. Oke. Udah, Pak. Sebenarnya ya, jam 9, Pak. Apa? Jam 9? Kurang dikit ya? Kurang 7 menit ya? Oke. Kita lanjut ke sini. Lihat layar merah. Lihat layar merah nggak? Lihat. Pinternya lihat nggak yang warna merah? Oke. Jadi kan limbah cair industri. Sebenarnya industri itu sudah sudah mempunyai kok sebenarnya. Semua pabrik itu sebenarnya sudah mempunyai proses penyaringan limbah. Jadi misalkan hasil limbahnya itu disaring dulu ya. Baru kalau sudah bersih airnya bisa dibuang ke sungai. Tapi
ada saja ada saja pabrik yang nakal ya. Pabrik yang nakal atau mungkin alatnya rusak. Ya, alatnya rusak. Alatnya rusak. Oke. Kalau sekarang sih sudah ada ini Pak Panji punya dengar ya. Di daerah Rembang sana sekarang sudah dibuka ya, Rembang daerah Besi sana sudah dibuat tempat pembersihan limbah. Jadi sampah itu kan banyak ya, ada sampah organik, sampah benda tajam, sampah kering ya. Ada juga namanya sampah limbah atau sampah barang kimia. Itu sudah dibuat sekarang Pasuruan sudah punya. Jadi tapi belum selesai pembuatannya. Nanti kalau penyidik izinkan nge-share videonya akan aku share di grup. Ya, Oke. Tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen dan limbah pabrik ke sungai. Ya. Limbah pabrik ini nggak boleh dibuang ke sungai. Ya. Terus tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Pernah nggak lihat orang yang nyari ikan pakai listrik? Listrik, iya pernah. Nah, itu juga merusak lingkungan kan? Sebenarnya nggak merusak lingkungan sih kalau listrik, tapi membuat anak-anak yang kecil, ikan kecil juga mati. Begitu juga dengan peledak. Peledak itu juga. Oh iya, pukat harimau. Semua semua diambil, termasuk pukat harimau itu bahayanya apa? Ada yang tahu, Mas Andika? Enggak, Pak. Pukat harimau itu bahayanya dia juga mengambil terumbu karang. Padahal terumbu karang itu tempatnya ikan Nemo. Ikan Nemo ya, Dek? Ikan Nemo itu tinggal di terumbu karang. Kalau kamu pernah lihat film Nemo, ya itu terumbu karang itu yang tempat-tempatnya bersembunyi. Ya, film Nemo. Nah, Nemo. Ikan Nemo. Ikan merah putih. Orang putih. Koral putih di bawah. Itu namanya terumbu karang. Terumbu karang itu terbentuknya puluhan tahun. Pukat harimau merusak. Oke, sekarang racun. Melakukan kegiatan pembersihan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Ya, dibersihkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini mau tutup ya? Ada, Bu. Saya sering, Pak, lihat film Nemo. Maya ya? Saya gak dimulai lagi, Pak. Oh ya. Sebenarnya kalau mau lihat ya ini berlangganan dia. Oh, di siapa? Kayak siapa ya TV? Yang TV berbayar ya. Iya, Pak. Netflix itu ada. Apa aja nggak lihat itu mahal. Mahal. Mehong. Oke. Dari orang kaya yang bisa beli. Iya, enggak buat apa kita ngeluarin ini ya. Kalau Pak Panji beli, kalau Pak Panji mending buat beli telur sama kopi ya. Aku mending buat beli. Ya, oke. Pak Panji matikan dulu share screen-nya. Kita akhiri dulu, nanti jangan lupa tugasnya adalah kalian mendengarkan cerita. Akil kantuk ya. Oke, nanti kita akan mendengarkan ceritanya rahasia. Nanti aku share di grup orang tua. Ya, kamu mencari apa? Ayo, mumpung masih di sini. Mencari nama tokoh utama. Tokoh apa? Tokoh pembantu. Pembantunya. Bawang putih berkulit merah. Disertai dengan sifatnya. Sifatnya. Oke ya. Kartun film apa, Pak? Film kartun apa, Pak? Enggak, cuma cerita nih, cerita dalam bentuk apa? Kabut. Suara. Kabut. Oke. Nanti Mas Faris silakan dipimpin berdoa.
Silakan. Berdoa mulai. Mesti gitu. Iya. Langsung Bulan aku. Ayo. SpongeBob aja, Pak. Gitu. Ayo. Oh, jangan SpongeBob aja, Pak. Patrick. ya, Pak. Si otak kaki. Si otak kaki Patrick ini. Masih suka SpongeBob ya? Pak Panji juga masih sering lihat SpongeBob. Si otak kaki. SpongeBob yang itu yang apa? Tak apa? Nona Pepsi. Tapsi. Jam 8. Yeay. Mas Fari silakan dibuka videomu biar kelihatan. Iya. Tapi ngorek. Teman-teman, kita akhiri dulu pelajaran hari ini gitu loh. Hai teman-teman, kita akhiri pelajaran kali ini. Terus berdoa mulai. Oke, kita ketemu hari Kamis. Kita ketemunya 2 kali ya. Pukul 7 sampai pukul 8. Oke. Aku aja narek cili. Dilanjut pukul 7 sampai pukul 8, dilanjut pukul 9 sampai pukul 10. Oke. Sudah ya? Ya keluar. Ya, saya keluar semua. Dikerjakan